Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my name is Chesha Fadila. You can call me Kesha with study number 2541178. Here I will explain pembangunan ekonomi di era globalisasi. Baik, yang pertama itu ada peta dunia. Pendapatan per kapita, indikator sosial dan kualitas hidup berbeda-beda di setiap negara dengan tingkat pembangunan ekonomi yang berbeda. Di negara-negara yang berkembang, pendapatan per kapita cenderung rendah dan akses terhadap layanan dasar sulit. Selanjutnya ada pentingnya pendidikan dalam pembangunan ekonomi. Pengembangan kapasitas dari potensi individu sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi. Semakin baik angkatan kerja yang terdidik, semakin besar peluang ekonomi yang bisa mereka manfaatkan dan berkontribusi terhadap inovasi dan pertumbuhan. Beban keuangan dalam pemerintah dapat juga dikurangi karena akan mengurangi tingkat untuk pengangguran dan juga ketergantungan pada bantuan sosial. Pendidikan juga dapat meningkatkan kesadaran yang mengenai kesehatan dan pencegahan. Mengembangkan tenaga kerja yang mampu beradaptasi terhadap perubahan perekonomian dan teknologi. Tenaga kerja tetap relevan dan juga dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi jangka panjang melalui pendidikan sekolah. Pembangunan ekonomi dipengaruhi oleh kemampuan pendidikan dalam membekali individu dengan pengetahuan, keterampilan, dan juga kompetensi yang diperlukan. Baik, di sini ada juga peran infrastruktur. Fondasi fisik yang diperlukan untuk kegiatan ekonomi yang efisien dan produktif sangat penting agar infrastruktur dapat memainkan peran penting dalam pembangunan ekonomi. Jalan, jembatan, pelabuhan, bandara, jaringan listrik, dan sistem telekomunikasi merupakan infrastruktur yang memfasilitasi pergerakan barang, jasa, dan manusia, serta membantu industri dan perdagangan. Selanjutnya ada teknologi dan inovasi dalam pembangunan ekonomi. Yang pertama ada teknologi. Teknologi adalah penggunaan ilmu pengetahuan untuk menciptakan alat, sistem, dan proses yang meningkatkan efisien dan juga produktivitas dalam pembangunan ekonomi. Otomatisasi proses produksi merupakan faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui teknologi saat ini. Selanjutnya ada inovasi. Inovasi itu adalah ide, produk, atau proses baru yang meningkatkan cara kerja dan efisien di berbagai sektor perekonomian disebut inovasi dalam pembangunan ekonomi dengan menciptakan nilai tambah. Inovasi mengarah pada pertumbuhan ekonomi serta peningkatan produktivitas pada pembelajaran. Selanjutnya ada definisi pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan kualitas hidup suatu negara atau wilayah melalui pertumbuhan ekonomi, perbaikan infrastruktur, dan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia. Tujuannya adalah untuk mengurangi kemiskinan, mengatasi kesenjangan, dan menciptakan lapangan kerja yang produktif. Selanjutnya ada peran investasi asing dalam pembangunan ekonomi. Ini ada 4. Yang pertama itu ada efisien produksi negara tuan rumah dan kualitas produk lokal dapat ditingkatkan dengan menghadirkan teknologi baru dan maju, pengetahuan manajemen dan praktik terbaik di industri ini juga disertakan dalam transfer teknologi ini. Yang kedua ada meningkatkan kapasitas produksi negara, tuan rumah dengan membangun pabrik, fasilitas produksi, dan infrastruktur lainnya. Hal ini berpotensi
menghasilkan skala ekonomi yang lebih besar dan biaya produksi juga pastinya lebih rendah. Yang keempat, pemerintah juga dapat meningkatkan pendapatan dengan mengenakan pajak pada perusahaan asing. Penerimaan pajak yang dihasilkan dapat dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur pendidikan, kesehatan, dan pelayanan. Yang keempat, ada membantu negara tuan rumah dalam mendiversifikasikan perekonomiannya dengan menciptakan sektor-sektor baru yang sebelumnya terbelakang atau tidak ada sama sekali. Diversifikasi mengurangi ketergantungan pada satu sektor ekonomi. Selanjutnya ada indikator pembangunan ekonomi. Indikator pembangunan ekonomi adalah metrik yang menilai kemajuan ekonomi suatu negara atau wilayah dalam berbagai aspek seperti kesejahteraan masyarakat dan kapasitas produktif. Indikator pembangunan ekonomi digunakan untuk mengurangi kemajuan ekonomi suatu negara atau wilayah dalam berbagai cara, termasuk kesejahteraan masyarakat dan kapasitas produktif. Selanjutnya ada fiskal dan moneter untuk pertumbuhan ekonomi. Kebijakan fiskal dan moneter adalah dua alat utama yang digunakan oleh pemerintah dan bank daerah untuk mengelola perekonomian dan mencapai tujuan ekonomi makro seperti pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, dan pengurangan pengangguran. Kebijakan fiskal melibatkan pengaturan ekonomi. Pemerintahan dapat meningkatkan pengeluaran untuk infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan untuk mendorong sebuah pertumbuhan ekonomi serta membangun infrastruktur seperti jalan dan jembatan, meningkatkan efisien transportasi, juga logistik. Sementara investasi dalam pendidikan dan juga kesehatan meningkatkan kualitas sumber daya manusia pada pertumbuhan. Bank mengatur persentase di mana yang harusnya disimpan bank sebagai cadangan. Penurunan cadangan wajib meningkatkan jumlah uang yang dapat dipinjamkan bank. Bisa kita investasi dan konsumsi, sementara peningkatan cadangan wajib membatasi pinjaman untuk mengendalikan inflasi tersebut, dan juga membantu mengarahkan perilaku pasar dan bisnis, meningkatkan kepercayaan kita. Selanjutnya ini ada pentingnya pemerataan pembangunan. Yang pertama ada pengurangan kemiskinan, yang kedua ada peningkatan kedaulatan pangan, yang ketiga ada peningkatan akses pasar. Selanjutnya ada tantangan pembangunan ekonomi. Ini ada 3 ya guys. Yang pertama itu pemanfaatan sumber daya alam yang tidak efisien atau berkelanjutan pada menghambat pembangunan pada jangka panjang dan juga merusak lingkungan. Infrastruktur yang buruk atau tidak memodalkan, membatasi akses ke pasar, menghambat aktivitas ekonomi, dan juga bisa mengurangi kualitas dalam hidup. Pendidikan dan layanan kesehatan yang rendah, kualitas akan membatasi perkembangan sumber daya manusia dan mengurangi produktivitas tenaga kerja. Selanjutnya ada dampak globalisasi pembangunan ekonomi. Yang pertama itu ada peningkatan kompetensi, yang kedua peningkatan standar kualitas, yang ketiga penyebaran informasi. Selanjutnya ada negara pertumbuhan ekonomi yang pesat. Tiongkok telah menjadi salah satu negara dengan perekonomian terbesar di dunia karena pertumbuhan ekonominya yang pesat selama beberapa tahun terakhir. Perekonomian Tiongkok bertransisi dari perekonomian yang terkendali ke perekonomian pasar yang lebih bebas dengan bantuan reformasi ekonomi.
Reformasi ekonomi dari reformasi tersebut mencakup liberalisasi perdagangan, deregulasi sektor-sektor tertentu, dan investasi besar-besaran di bidang infrastruktur. Selanjutnya, dan yang terakhir ini adalah kesimpulan. Dalam presentasi ini, kami telah membahas beberapa aspek penting yang mengaruhi pembangunan ekonomi, termasuk pengangguran, keterbatasan sumber daya, dan ketidakstabilan politik. Kami juga mengeksplorasi dampak positif globalisasi dan pentingnya pemerataan pembangunan antara kota dan desa untuk mencapai pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Oke, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.